Denver menuruni tangga mansionnya, berakhir di meja makan. Di sana sudah ada Madam Queen, namun matanya tak menemukan Arabella di sana. Di mana wanita itu? Tanya Denver sembari mendudukkan tubuhnya. Wanita mana yang kamu maksud? Aku wanita, dan para pelayan juga wanita, ucap Madam Queen memancing Denver. Arabella. Oh, Arabella. Tadi dia pamit. Dia pergi kemana? Sentak Denver meletakkan kembali tangannya yang hendak menyuapinya makan. Dia berbelanja. Bukannya itu tugasmu, madam? Dia bilang dia bosan, jadi dia memaksa untuk pergi berbelanja tanpa ditemani oleh Bogam. Oh, kamu tak peduli? Iya. Bagaimana kalau ini hanya siasatnya untuk bertemu dengan kekasihnya itu? Ujar Madam Queen sembari mengelap piring di atas meja makan. Madam Queen tahu Arabella seperti apa, dan ia juga mengerti sifat putranya. Oleh karena itu, ia memancing Denver agar pria itu mau menyusul Arabella. Terbukti sekarang, Denver menghentikan acara makan-makannya dan pria itu dengan cepat meneguk habis air minumnya lalu pergi menuju kamar dan kembali dengan jas dan juga celana kainnya. Aku pergi. Kamu mau kemana? Ini terlalu pagi untuk pergi ke kantor, nak. Aku ada urusan, ucap Denver remang, terdengar karena ia sudah keluar dari mansion. Semoga kalian segera menemukan titik temu dan kembali seperti sebelumnya, ucap Madam Queen. Denver mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia harus segera menemukan Arabella. Hingga saat ia menuju area parkir sebuah mall, ia menangkap sosok wanita bertubuh mungil yang sangat ia kenal. Denver menggeram karena Arabella terlihat sedang asyik menikmati es krim dengan seorang bocah. Denver cemburu, ia memang cemburu pada bocah itu. Entah mengapa seharusnya ialah yang bersama wanita itu. Denver dengan cepat memakai kacamatanya dan segera membuka mobilnya, lalu berjalan cepat mengikis jarak dengan sang istri. Ayo pulang, ucap Denver bersedekap. Denver, iya, ayo pulang. Sudah cukup main-mainnya. Tapi, Aunty, kamu akan pergi kemana? Ucap bocah lelaki yang mungkin berumur sekitar 4 tahun. Iya, dia akan pergi. Tapi mami belum ketemu, ujar bocah itu dengan polos. Aku mohon, biarkan aku mencari mominya dulu, ucap Arabella diiringi mata sendunya. Tidak, Uncle, kumohon, biarkan Auntie menemaniku. Arabella berdiri dari duduknya dan menarik tangan Denver menjauhi bocah itu. Aku tahu kamu sebenarnya masih memiliki hati. Jadi kumohon biarkan aku mencari maminya. Tidak, kita akan pulang sekarang, ucap Denver penuh penekanan. Denver, bisakah kamu lupakan dulu masalah antara kita? Kumohon. Jika aku mengatakan tidak, bagaimana? Aku percaya kamu bukan orang seperti itu. Baiklah, 5 menit. Jika dalam 5 menit kita tidak menemukan mami bocah itu, kita akan pulang. Terima kasih. Arabella tersenyum lalu mendekati bocah itu dan berbicara. Lalu mensejajarkan tubuhnya dengan tubuh pendek bocah itu. Denver tanpa sadar mengulas senyum tipis kala mendapati pemandangan itu. Ia berjalan ke arah mereka dan berdiri di samping Arabella. Tanpa aba-aba, bocah itu memeluk kaki Denver. Pria itu menahan nafasnya sesaat saat mendapat perlakuan manis dari bocah yang bahkan ia saja tidak mengenalnya. Terima kasih, Uncle. Samuel sangat berterima kasih, ucap anak yang bernama Samuel itu. Denver membungkukkan tubuhnya menatap manik mata meneduhkan milik bocah itu. Kita akan mencarinya bersama. Yeay, terima kasih Uncle. Lalu Samuel mengulurkan tangannya meminta gendongan Denver. Pria itu dengan sigap menggendong tubuh mungil di hadapannya.
Kita pergi sekarang? Tanya Denver pada Samuel. Iya, ayo Auntie. Arabella mengulas senyumnya. Ia bahagia melihat Denver kembali seperti dulu. Dengan senyum tipis menawannya, ia melupakan sejenak masalahnya. Mereka berjalan beriringan dengan Denver yang menggendong Samuel. Mereka tampak seperti keluarga bahagia. Denver sibuk bermain dan tertawa bersama Samuel. Arabella tersenyum simpul menanggapinya. Hingga saat ia memasuki area keamanan mal itu, terdengarlah suara seseorang memanggil Samuel. Mom, ucap Samuel, dan wanita itu pun segera merebut Samuel dari gendongan Denver. Denver sedikit merasa kehilangan saat Samuel kembali bersama maminya. Samuel turun dari gendongan ibunya. Ia menatap Arabella dengan sigap. Wanita itu memperpendek dirinya agar sejajar dengan tubuh pendek Samuel. Tanpa aba-aba, Samuel mengecup pipi kanan Arabella dan hal itu membuat Denver sedikit cemburu. Sial, ia saja selama seminggu ini belum mencium istrinya dan bocah itu sudah mencurinya, batin Denver. Kamu sangat manis, ujar Arabella mengacak-ngacak rambut Samuel. Terima kasih sudah menemukan anakku, bahkan menjaganya, ucap si ibu mengulurkan tangannya agar bersalaman dengan Arabella. Arabella pun menyambut uluran tangan itu. Sama-sama, putramu sangat menggemaskan. Terima kasih. Di sisi lain, Samuel menarik-narik celana kain Denver. Pria itu melihat ke bawah dan menjongkokkan tubuhnya agar bisa melihat Samuel dengan jelas. Uncle, jangan menyakiti Auntie ya. Tadi saat aku bertemu dengan dia sedang menangis. Oleh karena itu, aku mengajaknya makan ice cream. Kata siapa Uncle yang membuat Auntie menangis? Kata Daddy. Kalau Mami menangis, itu artinya Mami dan Daddy sedang ada masalah. Jadi mungkin sekarang Uncle dan Auntie juga ada masalah. Jangan sok tahu deh. Kalau saja Samuel sudah besar, pasti sekarang Samuel akan menyayangi Auntie. Dia itu sangat baik. Tidak boleh, dia itu milikku. Baiklah, tapi Uncle tidak boleh menyakitinya lagi. Nanti Samuel rebut Auntie-nya, ujar Samuel dengan cengiran kudanya. Ayo kita pergi, ajak ibu Samuel. Oke, ujar Samuel dan mengecup singkat pipi Denver. Thanks, Uncle. Denver tersenyum miring. Ia melambaikan tangannya melepas kepergian Samuel. Baru kali ini Denver merasa sangat senang bertemu anak kecil, sangat menggemaskan. Ayo pulang, ujar Denver kembali datar dan menarik lengan Arabella sedikit kasar. Sakit Denver, adu Arabella namun tak didengar oleh pria itu. Menangis lagi, ujar Denver saat melihat Arabella meneteskan air matanya. Hapus, lalu kita pulang, ucap Denver meninggalkan Arabella. Kenapa perubahannya cepat sekali Tuhan? Kenapa di hadapanku dia sangat dingin? Lirih Arabella lalu suara klakson mobil membuyarkan lamunannya. Arabella menaiki mobil Denver lalu Denver melirik Arabella. Wanita itu terlihat kesusahan memasang sabuk pengamannya. Denver mencondongkan badannya meraih sabuk pengaman itu dan memasangkannya kepada Arabella. Saat selesai manik mata mereka bertemu. Jarak mereka sangat dekat, sampai hembusan nafas Denver dengan lembut menerpa kulit wajah Arabella. Denver segera menyingkirkan anak rambut yang menghalangi wajah cantik istrinya. Lain kali jangan menangis di tempat umum seperti tadi. Kamu mengetahuinya. Bocah itu yang memberitahuku, ujar Denver lalu menarik tubuhnya menjauhi Arabella dan mulai menjalankan mobilnya. Hanya ada keheningan di dalam mobil. Sesekali Arabella melirik ke arah Denver yang sedang fokus menyetir mobil. Entah mengapa, ia menjadi sangat senang melihat Denver dengan kefokusan seperti itu. Kenapa? Hah? Mengapa kamu melihatku seperti itu? Tidak, bohong. Aku tidak bohong. Terserah. Arabella merasa kesal sekarang. Haruskah Denver bicara seketus itu padanya? Akhirnya ia membuang wajahnya ke arah jalanan yang padat. Namun ia merasa sangat mengantuk, jadi ia pun tertidur.
Denver menghentikan mobilnya setelah sampai di halaman mansion. Pria itu melirik ke sampingnya. Tanpa Arabella tertidur cukup pulas, Denver tak tega untuk membangunkannya dan akhirnya Denver pun mengangkat tubuh istrinya lalu membawanya ke dalam mansion. Setelah menurunkan tubuh istrinya, Denver tersenyum miris. Haruskah ia percaya dengan egonya dalam bertindak? Jika semua ini tentang Julian, kamu salah paham, Denver. Lirih Arabella. Iya, wanita itu sudah bangun sejak Denver membawa tubuhnya dalam gendongan pria itu. Tidak. Apa Bogam mengatakan sesuatu tentangku padamu? Tidak. Tolong jawab aku dengan benar. Harus kujawab bagaimana? Denver, tidurlah. Aku akan bekerja. Bisakah kamu hentikan semua ini? Aku sudah tidak tahan dengan sikapmu itu. Begitupun aku. Hah? Maksudmu? Sudahi ini. Jika tidak, kita akan berdebat lagi. Terserah, ujar Arabella pasrah. Denver membalikkan tubuhnya berjalan dengan tenang keluar dari kamarnya. Ia memasuki ruang kerjanya dan menghubungi Jonathan. Asistennya itu tidak terlihat selama seminggu ini. Aku sedang ada urusan, mungkin dalam waktu yang lama. Kenapa tak memberitahuku? Aku lupa. Kapan kamu pulang? Kan sudah kukatakan, aku tak tahu. Lalu bagaimana dengan urusan kantor? Akan kuselesaikan dari sini, kamu tinggal tahu beres. Lalu bagaimana dengan meeting? Akan kusuruh Bogam yang melakukannya. Sebenarnya di sini siapa bosnya? Ya kamu. Lalu mengapa kamu bertindak seolah-olah kamu bosnya? Loh, bukannya kamu sendiri yang tidak ingin diganggu dan memilih untuk pergi bersenang-senang dengan jalangmu itu? Maksudmu? Aku membebaskanmu dari pekerjaan, Denver. Kamu bisa dengan mudah bermain dengan wanita itu. Kamu lancang, Jonathan. Tidak, itu nyata, Denver. Bukannya kamu sendiri yang bilang pada istrimu untuk tidak mengganggu kesenanganmu dengan wanita-wanita itu. Jadi, sebagai asisten yang baik, aku mempermudah kesenanganmu itu, Denver. Lanjut Jonathan lalu mematikan sambungan teleponnya. Denver menggeram. Baru kali ini Jonathan bertindak di luar batasnya. Denver keluar dari ruang kerjanya dan berjalan ke arah dapur. Ia meraih sebotol vodka dari sana dan meneguknya sampai habis. Pria itu duduk dengan kemarahan yang masih diubun-ubun. Ia mencengkram botol vodka yang kosong itu hingga terpecah, bahkan melukai tangannya. Arabella yang dengan santai berjalan ke arah ruang tengah sembari mengunci rambutnya terkejut saat melihat sebuah tangan yang meneteskan darah. Dengan cepat Arabella berlari dan melihat siapa pemilik tangan itu. Denver, apa yang kamu lakukan? Sentak Arabella lalu berlari ke arah laci dan mengambil kotak obat di sana. Kemari, pinta Arabella meminta tangan Denver. Tidak, biarkan aja. Dasar, keras kepala. Rutu Arabella lalu meraih tangan Denver dengan kasar, membuat pria itu sedikit meringis kesakitan. Maaf, lirih Arabella saat mendengar ringisan dari Denver. Kamu sangat bodoh. Bagaimana bisa tanganmu terluka, tapi kamu tidak merasakannya? Ujar Arabella sembari membersihkan darah Denver. Darahnya itu sangat banyak. Rasa sakitnya tak sesakit hatiku, gumam Denver. Kamu bicara sesuatu? Tidak, ceroboh. Apa? Kamu ceroboh. Bagaimana bisa botol pecah masih kamu pegang? Dasar bodoh. Rutuk Arabella sembari memberikan antiseptik di tangan Denver, lalu menutupnya dengan kapas dan juga perban. Kamu khawatir? Pertanyaan macam apa itu? Ucap Arabella seraya membereskan kotak obatnya. Setelah apa yang kulakukan, kamu masih tetap peduli padaku. Jangan bodoh. Kamu pikir dengan kamu memperdulikanku, aku tidak melupakan kesalahanmu? Jawabannya tidak, ucap Denver menekan kalimat terakhirnya. Terserah, ucap Arabella berusaha mengabaikan ucapan Denver. Mengapa kamu tidak menemui kekasihmu? Lalu berbincang mengenai aku. Lalu, jika bisa kamu bongkar saja siapa diriku sebenarnya, lanjut Denver. Arabella berusaha menulihkan pendengarannya walaupun tangannya sudah mengepal sempurna. Arabella menaruh kotak obat itu ke dalam laci lalu hendak menaiki tangga menuju kamarnya, namun
Jangan kamu pikir aku ingin berterima kasih dengan wanita murahan sepertimu. Arabella menggeram. Ia berbalik dan menghadap Denver. Jika bukan karena cinta, aku akan menembak kepalamu sekarang juga, Denver. Jika bukan karena kamu suamiku, akan kutambahkan darah itu bukan malah mengobatinya. Terserah kamu ingin berterima kasih atau tidak. Aku sama sekali tidak mengharapkan kalimat itu terucap dari mulutmu. Kamu melupakan siapa yang mengajarimu menembak? Tidak. Dan sudah kutanyakan apa masalahnya, tapi kamu tak pernah menjawabkan. Itu artinya, kamu sendiri tak ingin masalah ini terselesaikan. Kamu itu lebih dewasa daripada diriku. Seharusnya kamu itu lebih bijaksana menyikapi masalah ini. Kamu terlalu percaya pada egomu sendiri, Denver. Ujar Arabella beruntun, lalu melenggang pergi meninggalkan Denver menuju kamarnya dan menumpahkan tangisannya kembali di tepi ranjang. Sedangkan Denver masih mencerna setiap kata demi kata yang diucapkan oleh istrinya. Benarkah semua tuduhan Arabella terhadap dirinya?